Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian dan kita menyembah Dia, dan kita dengar pelajaran apa yang Tuhan mau supaya kita berkenan di hadapannya sesuai dengan kehendak Bapa buat saudara dan saya. Saudara mau diberkati, mari kita lakukan setiap perintahnya sehingga berkat itu akan tercurah di dalam kehidupan kita. Berkat kesehatan, keselamatan, sukacita, damai sejahtera, dan kelimpahan menyertai engkau sekaliannya. Haleluya. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Amin. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita Di hati, amin. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Amin, amin. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Amin. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita Di hati, Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Sungguh Tuhan, kasih itu memberi penuh dengan sukacita di hati. Kami layak bersyukur Bapa, kami layak berterima kasih oleh karena kasih dan kemurahan yang Kau beri. Oh haleluya, glory haleluya. Bapa terima kasih, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami mau menteladani kasih yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kasih itu memberi tanpa pamrih. Kasih itu murah hati, penuh dengan cinta kasih. Terima kasih Bapa, kami mau membagikan kasih itu kepada setiap orang seperti Engkau telah mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk belajar kembali dalam renungan ya. Hari ini saya berbicara tentang arogan. Saya mengambil dari 1 Raja-Raja 22 ayat 24 sampai 33. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di sana ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 24 sampai 33 berbicara tentang arogan. Di sini ayat 33, saya baca dari ayat 32. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Jadi Raja Israel itu ternyata luka, ada satu orang. Maka dari itu yang langsung kena pada bajunya dan dia akhirnya mati gitu. Saudara bisa nanti membaca di ayat ini ya. Akhirnya mati. Saya mengambil contoh ini dari ayat 1 Raja-Raja 22, 24 sampai 34 ini. Nanti saudara bisa baca semuanya untuk lebih jelas ya. Tetapi di sini mau saya katakan janganlah kita arogan. Tahu arogan, apa sih arogan? Sombong. Arogan itu ya kesombongan ya. Sok pandai sendiri, sok paling pinter, paling semuanya. Paling the best pokoknya gitu. Di dunia ini gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Semua banyak hal yang kurang dan banyak yang salah. Jadi maaf kalau saudara apalagi yang sudah ngerti firman terus arogan, malu dong ya. Jadi kita jangan arogan. Dalam catatan saya tulis demikian. Dunia hari ini sedang dipenuhi dengan orang-orang arogan. Di mana-mana, bukan cuma di daerah saudara, di kota saudara, tapi dimanapun banyak orang-orang arogan yang selalu merasa dirinya paling benar dan paling hebat, sehingga merasa boleh memperlakukan orang lain sekehendak hatinya, sakarpe dhewe koyo koyo sing paling pinter, paling sok, paling ngerti, paling sugih, paling ganteng, paling ayu, paling sembarang gitu ya. Nah, orang-orang arogan adalah orang-orang yang jahat. Orang arogan itu orang jahat loh Bapak Ibu. Orang-orang yang mendatangkan kehancuran dan penderitaan bagi banyak orang. Mengapa? Karena ia tidak mau menerima perbedaan. Ini perbandingannya. Tidak mau berbeda, nggak mau harus sama. Waduh. Tidak mau dibantah. Merasa orang lain lebih rendah dari dirinya. Hanya dia yang tahu segala-galanya. Nah, ini berbahaya. Inilah yang dikatakan orang yang arogan. Kalau saudara yang mendengar pendengar firman ini terus ada karakter yang saya sebut tadi, cepat saudara bertobat ya, keluar dari dosa, karena arogan itu adalah bagian dari dosa juga. Tidak mau dibantah, merasa orang lain lebih rendah dari dirinya, hanya dia yang tahu segala-galanya. Akibatnya apa? Dia cenderung memerintah orang lain. Ini sangat berbahaya karena dapat menyakiti dan merugikan orang lain, sebab dia selalu merasa benar dan orang lain yang salah, merasa berhak untuk mengerjakan apa saja yang dia mau. Jangan hidup dalam sikap arogan, karena orang-orang yang arogan akan dihancurkan Tuhan. Mari kita hidup dalam kerendahan hati, kasih dan ketulusan. Diajak oleh Tuhan Yesus hidup benar supaya berkenan di hadapannya. Kita perhatikan di ayat yang ke-24 yang sudah saya baca tadi ya. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kena'a, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh
Roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Mengapa Sedekia melakukan hal yang demikian? Karena ia merasa diri yang paling rohani, paling benar, paling mendengar suara Tuhan. Sementara yang lain tidak benar, padahal jelas-jelas dia sudah salah karena Tuhan dengan jelas berbicara kepada Mika. Inilah yang disebut kehendak Tuhan. Dari sini kita dapat belajar beberapa hal di dalamnya. Ketika engkau dikatakan inilah roh Tuhan, benar-benar yang mengatakan bukan roh yang lain. Bagaimana sih untuk mengerti bahwa itu roh Tuhan atau bukan orang-orang, bukan roh yang lain? Kita itu harus memiliki kepekaan di dalam hati kita. Ketika saudara peka, saya yakin dan percaya saudara bisa membedakan roh yang dari Tuhan atau bukan yang dari Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang ke-24 ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita perhatikan ayat 24. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Itu ya. Mengapa Sedekia melakukan hal yang demikian? Karena ia merasa diri yang paling rohani, paling benar, dan paling mendengar suara Tuhan. Yang lainnya tidak bisa. Sementara yang lain tidak benar. Padahal jelas-jelas dia salah. Karena Tuhan dengan jelas berbicara kepada Mika. Inilah yang disebut kehendak Tuhan. Dari sini kita dapat belajar beberapa hal ini. Jadi kita bisa membedakannya. Orang-orang arogan adalah orang-orang yang sebenarnya belum bertobat. Baca firman ngerti-ngerti, pelayanan tahu-tahu, pokoknya semua mengerti soal tata cara gereja itu sangat paham. Namun orang-orang arogan adalah orang-orang yang sebenarnya belum mengerti bahwa di atas segala-galanya tetap ada Tuhan. Tidak mengerti. Oh, ini masih tingkat 1, nanti tingkat 2, enggak ada tingkat 3. Tuhan selalu ada di dalam tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 sampai tingkat ke berapapun. Kalau seseorang sudah bertobat, maka dia mengerti betul bahwa semua yang ada dalam hidupnya adalah anugerah. Itu kalau sudah bertobat ya. Bertobat itu apa? Ke gereja terus, bukan ke gereja terus, bertumbuh di dalam iman kepada Kristus melalui kebenaran firman-Nya, dan juga mendengar firman itu tanpa bosan dan selalu rindu untuk mencari firman, dan dia dimengertikan. Amin. Paham ya di sini ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kasih karunia dan berkat Tuhan sehingga tidak perlu dia arogan, tidak perlu dia menekan orang lain dan merasa diri yang paling hebat. Karena itu orang-orang harus bertobat, jika tidak maka ia akan menghancurkan oleh Tuhan. Apa ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu harus penuh benar dengan hikmat Tuhan. Ketika kita selalu berdoa di dalam jam-jam renungan ini, kita berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum Bapak Ibu melihat berbicara Tuhan, yang akan berbicara buat hambamu. Dan setelah itu ditutup, Bapak terima kasih, engkau berdoa lagi. Kami berdoa Tuhan untuk hambamu, urapanmu tidak beranjak dari kami, gitu ya. Hal yang kedua, orang-orang arogan tidak memiliki kasih dalam hidupnya. Ini orang arogan, isinya cuma marah, isinya cuma keras, isinya cuma okol. Itulah orang arogan. Waduh enggak Bu, saya enggak arogan, memang saya karakternya. Nah dari karakter itulah kikis aroganmu itu. Itulah sebabnya orang-orang yang arogan bisa berbicara tentang kasih, bisa menguraikan konsep-konsep kasih, tetapi yang sebenarnya adalah orang-orang yang belum memiliki kasih. Buat dia, jika berbeda dengan dia pasti sesat. Nah,
Semua orang pasti tidak benar. Jadi intinya cuma sesat gitu aja ya. Dia merasa hanya dialah yang benar, sementara yang lain itu ngaco. Bukankah itu membuktikan bahwa ia sebenarnya belum memiliki kasih? Kalau kita sadar, kita mengerti akan ini, tapi kalau kita ngerti ya kita jadi terjebak, terjerat, akhirnya kita marah-marah. Orang-orang arogan sebenarnya belum mengerti firman Tuhan dengan baik. Kalau dia sudah mengerti firman Tuhan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena di sekelilingmu adalah setan-setan yang jahat yang mengintaimu untuk masuk kepada engkau. Nah, itu pasti dimengerti, sangat dimengertikan dan dihafalkan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Orang-orang arogan sebenarnya belum mengerti firman Tuhan dengan baik. Jika seseorang itu mengerti firman Tuhan, maka tidak mungkin dia akan bersikap arogan. Kalau seorang itu mengerti firman, maka sikapnya pasti akan rendah hati dan selalu berkata, kita menyelidiki firman Tuhan. Semua ada itu karena kasih kemurahan Tuhan ya. Semakin kita menyelidiki firman Tuhan, semakin kita takut untuk berbuat dosa. Oh Tuhan Yesus, gak apa-apa selidiki terus firman Tuhan itu, jangan takut. Semakin takut untuk berlaku semena-mena terhadap orang lain, dan semakin kita mau hidup dalam kebenaran Allah serta menjadi berkat buat orang lain dan senantiasa menyatakan kasih Kristus. Nah, saudara gak usah takut. Jadi saudara lepaskan dari kearoganan itu, karena kearoganan itu adalah suatu dosa. Itu adalah yang tidak dikenan oleh Tuhan, kesombongan itu. Maka dari itu milikilah roh kerendahan hati. Amin. Orang-orang arogan sebenarnya adalah orang-orang yang dikuasai setan. Perhatikan baik-baik. Orang arogan itu orang yang dikuasai oleh setan. Ketika roh setan menguasai Saul, Goliat, Raja Nebukadnezar, Raja Darius, Firaun, maka mereka menjadi orang-orang yang arogan. Wow. Sebagai Tuhan Yesus, sebagai hamba Allah, saya mengajak untuk mari kita menjadi Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang hidup dalam roh. Waktu hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan, maka kita sendiri, maka kita akan hidup lemah lembut. Perhatikan baik-baik, kalau engkau terlepas dari arogan itu, engkau akan lemah lembut, memiliki penguasaan diri, sabar, tidak emosi, tetapi takut akan Tuhan, dan menjadi berkat dan menyatakan kasih Tuhan, sehingga lewat hidup saudara banyak hal baik yang boleh dinyatakan. Kalau saudara lepas dari kearoganan, saudara tidak lagi dikuasai oleh roh jahat, oleh roh setan, maka saudara adalah orang yang membawa berkat bagi banyak orang. Saudaraku, orang-orang yang arogan akan mendatangkan kekecewaan dan kepahitan bagi banyak orang. Tetapi orang-orang yang tulus dan rendah hati pasti selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Mengapa? Karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar tanggalkan kearogananmu, tanggalkan kesombonganmu, tanggalkan keakuanmu. Itu semua tidak berguna. Amin. Itu semua tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan sangat melarang hal arogan ini, karena itu adalah bagian dari dosa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan karena engkau pandai, jangan karena engkau mengerti firman dan membaca firman, membaca banyak buku dan banyak hal, saudara bersosialisasi dengan siapapun saudara bisa, saudara ganteng atau cantik, laki perempuan sama saja. Jangan hidup dalam kearoganan, karena di dalam kearoganan saudara adalah bersama dengan setan untuk
memimpin maupun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mau berkenan di hadapan Tuhan, senantiasa lakukan hal yang selalu kita belajar ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan mampukan kami untuk tidak hidup dalam kearoganan, tetapi kami mau hidup dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Di dalam nama Yesus, terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu ini sekaliannya. Ketika anakmu beristirahat, engkau ada bersamanya. Ketika anakmu beraktivitas, engkau juga ada bersamanya. Ketika anakmu keluar, engkau ada bersamanya. Ketika anakmu masuk, engkau juga ada bersamanya. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka perbuat, segala pekerjaan yang dikerjakannya, engkau membuat keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Turunkanlah berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.